Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kang Deddy. Waalaikumsalam untuk semua jamaah Zoom ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu kembali dengan Ustadz, insyaallah, yang selalu membawakan materi-materi yang menarik, materi yang lagi viral. Nah, hari ini begitu saya aja baca kemarin, materinya hari ini memahami hakikat hijrah. Nah, ini nih, kalau udah dengar kata-kata hijrah, kok kayaknya setahun 2 tahun terakhir ini benar-benar lagi viral ya Ustadz ya. Betul. Ya, jadi ada berbagai macam orang komunitas menggunakan kata-kata hijrah, bahkan sampai ke pakaian aja, bukan pakaian muslim sekarang, pakaian hijrah. Nah, tentu kita insya Allah nanti Ustadz Mukhlisin Aziz akan menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dari hijrah atau hakikat hijrah itu, tujuannya apa. Ya, mungkin rekan-rekan akan mengetahui karena berbagai macam cara pandang orang menerjemahkan dengan yang dimaksud dengan hijrah. Nah, mungkin nanti Ustadz akan menjelaskan lebih detailnya kepada rekan-rekan. Mohon bisa disimak dengan baik. Insya Allah materi ini mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat buat kita. Jadi biar kita juga tahu, kan mungkin sekarang kumpulan artis pun ada ya Ustadz ya. Ya, betul. Artis hijrah, wah udah banyak sekali nih. Ada beberapa yang ya dulu yang berpakaian, bahkan yang sering saya kebetulan sempat ikut Ustadz, ada kegiatan seperti Hijrah Fest, Hijrah Fest di Jakarta. Alhamdulillah waktu itu dengan istri, jadi ikut apa sih ini gitu loh, apa yang dibahas di situ, bagaimana sih ini gitu loh, apa sih tujuan hakikat dari sebuah yang dikatakan perjalanan atau hijrah itu sendiri seperti apa. Jadi biar orang tidak salah mempersepsikan atau mengartikan kalau mau menggunakan kata hijrah itu untuk hal yang bagaimana nih. Ya, kepada Ustadz Mukhlisin kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Syukron Kang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdinas siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama, yang selalu istiqomah nemenin kita Kang Deddy di semua kajian ini. Jadi kalau saya cuma seminggu sekali, Kang Deddy itu bisa 4 kali. Jadi nanti yang paling pintar kan Kang Deddy. Ikut semua berarti jadi host gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah Madrasah Ukhuwah yang malam hari ini dengan izin, dengan kekuatan dan bimbingan Allah bisa berkumpul walaupun masih dalam suasana ujian Allah COVID-19. Semoga pertemuan kita
demi menuntut ilmu ini Allah catat sebagai amal soleh kita, dan semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk memahami apapun yang Allah ajarkan lewat pertemuan kita malam hari ini. Dan yang paling utama, mudah-mudahan pemahaman kita tidak berhenti sebagai sebuah pemahaman, tapi merubah diri kita menjadi lebih baik dengan ada dorongan kuat untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masih suasana tahun baru. Tahun baru yang beberapa tahun terakhir sudah mulai mendapatkan perhatian dari umat Islam. Biasanya kan hiruk pikuk semarak tahun baru itu tahun baru Masehi. Tapi beberapa waktu terakhir tahun baru Hijriah, tahun baru umat Islam ini semaraknya juga tidak kalah dengan tahun baru Masehi, walaupun mungkin prosentase kesemarakannya masih belum bisa menyamai tahun baru Masehi. Hari ini tanggal 6 Hijriah. Jadi jangan sampai kemudian tahun barunya saja yang bertambah tapi momentumnya hilang kita dapatkan. Padahal tahun baru disebut hijrah ini nggak main-main. Kenapa kok nggak diawali dengan Rasulullah lahir? Kenapa tidak diawali ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, tapi kenapa diawali ketika Rasulullah hijrah? Nanti kita akan bicarakan. Oleh karenanya malam hari ini sebagaimana Kang Dedi tadi hantarkan, kita akan bicara tentang apa itu hakikat hijrah. Kalau kita tahu hakikatnya insya Allah, maka kesimpulan awal, sejatinya setiap saat, setiap momen orang yang beriman, yang benar harus selalu hijrah. Ini kesimpulan awalnya. Penjelasannya baru kita akan simak bersama-sama. Saya titipkan ke tim Madrasah Ukhuwah yang punya grup beberapa lembar catatan tentang hakikat hijrah. Nanti bisa di-share sehingga kita bisa baca ulang dan kita bisa share ke siapapun yang insya Allah manfaat nanti ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira betul, bukan hanya 2 tahun terakhir Kang Dedi dan sahabat-sahabatku sekalian, saya catat kalau kita lihat media sosial, itu kira-kira fenomena hijrah itu bahkan mulai muncul itu tahun 2015. Jadi ada beberapa komunitas yang kemudian luar biasa, yang sampai hari ini salah satu tokohnya menjadi tokoh yang luar biasa dakwah, Ustadz Hanan Ataki yang kita kenal bersama. Ada gerakan namanya Gerakan Pemuda Hijrah, itu tahun 2015. Kemudian pada bulan April itu ada fenomena di media sosial, itu ada Indonesia Bertauhid. Itu juga semangatnya hijrah. Baru kemudian luar biasa itu disambut oleh terutama kalangan milenial dan masyarakat Islam urban di perkotaan. Maka ada ada akun di media sosial itu ada Indonesia Tanpa Pacaran. Sehingga kemudian ada istilah ta'aruf gitu. Itu 2015 sudah mulai ini nih, pacaran nggak boleh tapi ta'aruf iya gitu. Jadi itu fenomena-fenomena ininya ya, medsosnya. Itu pada bulan September 2015. Ada akun Instagram namanya Hijrah Cinta. Itu juga semarak. Kemudian ada Hijrah Santun. Dan kemudian ada Berani Berhijrah. Itu tahun 2015. Bahkan ada akun Instagram itu diberi nama Berani Nikah Takut Pacaran. Nah, itu kan fenomena-fenomena hijrah itu. Tagline-nya itu luar biasa. Itu kira-kira tahun 2015, Kang Dedi. Dan yang menarik, teman-teman harus agak nyebutnya, tahadus bin nikmah. Itu awal hijrah fenomena itu dari Bandung. Kan mulai banyak kemudian kelompok-kelompok yang kemudian anak muda yang berkumpul dan kemudian mengidentifikasi diri sebagai komunitas-komunitas yang ingin berhijrah. Walaupun nanti kita lihat fenomena ini apa sesungguhnya yang ada. Dan itu menjadi luar biasa lagi ketika fenomena hijrah ini di-amplifier menjadi gerakan yang luar biasa ketika para selebriti, orang-orang yang punya daya tarik, kita nyebutnya public figure, kemudian masuk dalam komunitas itu. Kita kenal tiba-tiba seorang
sinetron yang stripping waktu itu, Tengku Wisnu tiba-tiba berubah cara berpakaiannya, berubah Penampilan, penampilan. pakai pakai jenggot dan sebagainya. Maka mereka Tengku Wisnu punya ukhuwah grup. Kita madrasah ukhuwah, Tengku Wisnu punya ukhuwah grup itu. Itu ukhuwah grup itu entitas bisnis yang kira-kira pengen berbisnis dengan cara hijrah. Kita kenal Irwansyah, ipar-iparan itu sama Tengku Wisnu punya Jannah Corporation. Wah, itu surga corporation itu luar biasa. Fenomena ini pro kontra Kang Deddy dan teman-teman sekalian. Ada yang meyakini ini kayaknya kebangkitan Islam memang benar dari Indonesia. Ada yang semangat nih, ini benar ini. Kebangkitan umat Islam dunia itu dimulai dari Indonesia. Ada yang punya semangat yang luar biasa gara-gara fenomena itu, terus punya kesimpulan awal, betul berarti bahwa kemudian umat Islam Indonesia itu umat terbesar di dunia, dan ini menjadi wajar kemudian fenomena ini berasal dari Indonesia. Tetapi ada tokoh-tokoh ulama kita, terutama tokoh-tokoh ormas besar, ulama ormas NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain, kasih catatan Kang Deddy. Ini semangat hijrahnya ini nggak bisa dibendung. Seiring dengan mudahnya kita mengakses media sosial, maka kan gampang sekali kan viral. Ada istilah-istilah dulu itu ulang tahun itu biasa, sekarang jadi milad. Ya. Jadi dulu itu terima kasih, sekarang tiba-tiba jazakumullah. Dikit-dikit kemudian qadarullah Ustaz ya, gitu ya. Terus semuanya sampai hari ini saya dikirimin meme di WhatsApp gitu. Ada ketawa syar'i. Ketawa syar'i itu kalau pakai bahasa kita kan hahaha gitu. Jadi pakai huwa gitu. Pakai huruf Arab ya. Kasih tagline ini ketawa syar'i. Huwa. Jadi fenomenanya saya kira menarik. Catatan dari para tokoh agama dan tokoh ormas Islam ini catatannya begini, Kang. Ini fenomena yang luar biasa, fenomena yang perlu kita apresiasi, perlu kita syukuri, tapi mereka kasih catatan bahwa teman-teman milenial, teman-teman yang masyarakat urban yang kemudian terdampak arus hijrah ini harus ada pendampingnya. Sebab kalau nggak ada pendampingan, tagline udkhulu hafisil mikafah, masuklah ke dalam agama secara utuh, nanti bisa jadi keliru. Terutama kemudian untuk anak-anak muda yang semangatnya luar biasa, tapi kalau ilmunya tidak diimbangi dengan ilmu yang benar, ini dimanfaatkan ini oleh teman-teman yang agak keras ya. Kan kemudian mereka merekrutkan anak-anak muda yang punya semangat itu, nanti hijrahnya lebih ke hijrah yang bersifat melebihi batas. Dalam artian nanti offset. Sehingga muncul anak-anak muda yang direkrut menjadi teroris dan sebagainya. Itu catatannya. Oleh karenanya ini butuh pendampingan. Belajar agama itu tidak segampang yang kita bayangkan, tetapi juga tidak sesulit yang kita kira. Oleh karenanya, maka butuh pendampingan dari tokoh-tokoh agama agar fenomena ghirah, semangat keagamaan, fenomena ingin berubah menjadi lebih baik ini mendapatkan jalan yang benar, sehingga semangatnya tetap tersalurkan, tetapi mendapatkan konten ajaran-ajaran agama yang lurus. Sebab kalau tidak nanti, kenapa kemudian kesimpulannya semenjak 2015 fenomena hijrah ini semakin tinggi, tetapi tiba-tiba ekspresi keagamaan kita agak berbeda dari sebelumnya. Mulai banyak teman-teman ini hijrah, kita nggak menyebut satu kelompok ya, tiba-tiba kemudian menjadi eksklusif. Ada pengajian-pengajian khusus gitu. Tiba-tiba nggak bisa menyapa pihak lain yang pengajiannya beda. Tiba-tiba dari 2015 itu fenomena intoleransi beragama semakin tinggi gitu. Ini kan ekses efek samping yang perlu diantisipasi, sehingga semangat berhijrah itu semangatnya dapat, tetapi kemudian harus didampingi dan kemudian diberikan tawaran-tawaran konten keagamaan yang memang untuk Indonesia, saya pernah cerita, Islam moderat itu bukan pilihan, tapi keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Kita ini bangsa beragam, multi agama, multi ras,
Maka kemudian kalau cara berhijrahnya keliru, tekstual, maka kemudian kurang siap untuk hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok. Jangankan yang berbeda keyakinan, yang berbeda madhab aja, kadang-kadang kita tidak bisa berdampingan. Maka ada kelompok-kelompok yang mudah, mohon maaf, mudah menyalahkan pihak lain yang dianggap cara berhijrahnya berbeda, bahkan gara-gara ustadznya berbeda aja dianggap tidak hijrah secara sejati sebagaimana mereka yakini. Itu saya kira pengantar dari saya untuk menghantarkan kita memahami apa sesungguhnya hakikat hijrah. Itu yang menurut saya penting. Selanjutnya mari kita teman-teman sekalian berbicara tentang hijrah. Terutama pertama tentang sejarah tahun baru Hijriah. Saya kira sudah banyak ya dibahas, tapi saya ingin review aja bahwa tahun baru Hijriah itu zaman Nabi nggak ada. Tahun baru Hijriah itu zaman Abu Bakar 2 tahun menjadi khalifah itu buru-buru sempat mikirin itu, tapi mikirin konsolidasi internal Abu Bakar itu. Memerangi orang-orang yang nggak mau bayar pajak, bayar zakat, hanya gara-gara bayar zakatnya itu mereka anggap untuk Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka nggak mau bayar zakat lagi. Bahkan diperangi oleh Abu Bakar. Sementara kemudian ketika pemerintahan beralih dari Abu Bakar ke Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu sudah mulai merapikan administrasi, Kang Deddy. Sudah mulai ada Baitul Mal, mulai ada ide menuliskan Al-Quran. Di zaman Abu Bakar itu nggak ada. Zaman Rasulullah itu Al-Quran tidak ditulis secara seperti mushaf seperti yang kita pegang hari ini. Walaupun nanti realisasinya baru terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Umar bin Khattab itu 10 tahun memerintah, jadi presiden lah kira-kira. Jadi khalifah di Madinah. Pemerintahannya sudah luar biasa, sudah kemana-mana ekspansinya, tetapi kemudian ekspansi Islam yang semakin luas itu menimbulkan beberapa problem-problem administrasi. Maka kemudian pada tahun 17 Hijriah ada 2 peristiwa besar yang melandasi Umar bin Khattab membentuk tim 7 untuk menentukan tahun yang disepakati umat Islam itu mulai dari mana. Peristiwa pertama itu peristiwa ekonomi. Jadi ada 2 orang bertransaksi, sudah ditentukan tanggalnya tanggal berapa, jatuh temponya, bulannya bulan apa, tapi kemudian tahunnya nggak ada gitu. Maka zaman dulu tuh tahunnya nggak ada, Kang Deddy. Zaman dulu itu seperti orang tua kita dulu. Ada peristiwa-peristiwa besar gitu. Tidak ada tahun yang disepakati. Misalkan Rasulullah itu lahir tahun gajah gitu. Nah, kita baru tahu sekarang itu tahun gajah itu 560. Tahun gajah itu ada peristiwa Abraha itu. Peristiwa Rasulullah diangkat jadi Rasul. Peristiwa Rasulullah Al-Amin itu meletakkan Hajar Aswad ketika kena banjir. Jadi nggak ada tahun yang disepakati. Maka jadi problem itu ketika diadukan sama Umar, Umar terus berpikir, oh iya ya, transaksi-transaksi bisnis ini kalau cuma ada tanggal dan bulan, tahunnya nggak ada, repot juga itu, orang piutang dan sebagainya. Yang kedua, lebih membuat sadar Umar bin Khattab ketika dapat surat dari seorang gubernur, namanya Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Kufah. Beliau mengatakan beginilah kira-kira dalam suratnya. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, kami telah terima surat Anda, kami paham isi suratnya, cuman yang jadi problem kami bingung kapan perintah yang ada di surat itu saya eksekusi. Karena di situ cuman ada tanggal dan bulan. Jadi nggak ada tahunnya. Dari situlah kemudian Umar bin Khattab membentuk tim 7 untuk menentukan, berdiskusi, harus ditentukan kapan tahun baru yang disepakati yang kemudian menjadi patokan bersama umat Islam. Maka kemudian dari beberapa usulan dari Ali lah yang diterima bahwa disepakati bahwa awal tahun baru Islam itu yaitu ketika Rasulullah hijrah, makanya disebut tahun baru hijrah. Tetapi kalau bulan
Itu ketika kafir Quraisy, ketika umat Islam belum ada, itu bulannya memang sudah begitu. Bulan yang, saya nggak tahu teman-teman masih hafal nggak bulan-bulan Islam. Bukan bulan Islam itu sebenarnya. Bulan-bulan yang sebenarnya sebelum Islam masuk itu sudah ada. Orang-orang Arab itu sebelum Islam datang itu sudah kenal Muharram. Sudah kenal apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Itu sudah kenal. Ramadan semuanya sudah. Tetapi yang belum ditentukan hanya tahunnya. Itu tentang tahun baru Hijriah. Yang menarik lagi, tahun baru Hijriah itu menggunakan Komariah. Menggunakan peredaran bulan. Kalau tahun baru Masehi kan peredaran matahari. Oleh karenanya, kalau tahun baru Hijriah itu Maghrib, itu sudah masuk tanggal, Kang Deddy. Tapi kalau tahun baru Masehi yang kita kenal itu baru pukul 24.00 baru disebut tanggal. Maka tanggal 1 Syawal itu diawali, nggak usah nunggu jam 12 malam, maghrib itu orang sudah lebaran dan sebagainya. Dan itu yang menarik, disitir semuanya oleh Al-Quran. Kalau kita baca misalkan surat Kahfi, surat 18 ayat 25, kita kenal kalau bicara tentang surat Kahfi itu tentang Ashabul Kahfi kan. Orang-orang yang ditidurkan oleh Allah, para pemuda yang ditidurkan di gua itu. Berapa tahun ditidurkan? Bahasa Al-Qur'annya menarik. Wala bisu fi kahfihim, mereka semua tinggal di gua itu salah sumi'ati sinin, yaitu 300 tahun wasdadu tis'ah. Dan ditambah 9. Tidak 309 Kang Dede. Saya baru ngeh ketika kita teliti gitu. Kenapa 300 dan ditambah 9? Ternyata kalau pakai tahun Masehi itu 300 tahun. Dan kalau pakai tahun Hijriah itu 309. Kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran 309 tahun, tapi 300 dan ditambah 9? Karena kalau Komariah itu satu tahunnya kurang lebih 355 sampai 354 sampai 355 hari. Kalau tahun baru Masehi, kalau Masehi itu kan 365. Maka Lebaran itu selalu mundur apa maju yang hitungnya? Maju, kita pernah ngalami itu Lebaran Januari, pernah ngalami Februari, Maret, dan sebagainya. Karena setiap tahun itu selisihnya 11 hari. Jadi kalau dihitung-hitung, 300 itu, kemudian kali 11, itu kira-kira jadi 9 tahun. Itu menurut saya menarik. Jadi nggak ada istilahnya tahun Islam itu Hijriah. Kan sekarang ada fenomena yang tahun pun dikasih agama. Tahun baru yang orang Islam itu Hijriah gitu. Masa itu tahun barunya orang Kristen gitu. Ternyata Al-Qur'an menggunakan fenomena peredaran matahari dan bulan itu digunakan dua-duanya. Jadi salah menurut saya kalau mengidentifikasi Masehi dan Hijriah itu yang satu Nasrani, yang satu Islam. Jangan dikasih agama lah, itu tahun aja. Gitu. Karena dua-duanya digunakan. Coba kenapa nggak digunakan? Kalau kita sholat pakai apa? Pakai bulan apa matahari, Kang Deddy? Jamaah sekalian. Pakai matahari. Aqimis sholah litulu kisyamsi ila ghazakil lail wa qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat ketika matahari terbit, ketika matahari tergelincir, dan ketika matahari terbenam. Menggunakan matahari sholat gitu. Jadi kalau mengatakan tahun Masehi yang berdasarkan matahari itu Nasrani, repot juga itu. Quran menggunakan dua-duanya. Tetapi ketika bicara tentang puasa menggunakan Komariah, kan? Makanya hilal kan. Yang dilihat bukan matahari, tapi yang dilihat adalah bulan. Bulannya sudah muncul atau belum. Jadi yang perlu saya tekankan, jadi jangan dikasih label lah Masehi atau Hijriah itu yang satu ini agamanya Islam, yang satu agamanya Nasrani. Biasa saja. Kalau bisa dua-duanya kita peringati dalam konteks gitu muhasabah, bukan dalam konteks dikotomi agama. Itu tahun yang dua-duanya dipakai hari ini. Toh sehari-hari kita tanpa sadar menggunakan perjanjian-perjanjian muamalah kita menggunakan Masehi, nggak ada hubungannya dengan imannya kemudian berkurang atau tidak gitu. Itu menurut saya harus jadi kesadaran bersama. Itu tentang tahun baru Hijriah sejarahnya. Yang kedua, sedikit saya ingin cerita tentang hijrahnya Nabi.
mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita. Nabi itu luar biasa. Hijrah Nabi itu momentum kebangkitan Islam. 13 tahun itu Rasulullah di Mekah itu tidak mendapatkan ruang yang kondusif untuk dakwah Islam. Kita tahu kan 13 tahun itu di Mekah itu banyak aral, rintangan. Bahkan Rasulullah itu pernah 3 tahun di embargo. Rasulullah itu pernah di embargo ekonomi, politik selama 3 tahun. Sehingga kemudian wajar Rasulullah sampai hijrah 3 kali sebelum hijrah ke Yastrib yang berganti dengan Madinah. Rasulullah pernah ke Taif, bukannya diterima tapi dilemparin batu oleh seluruh penduduk Taif. Anak-anak pun kemudian difitnah, diprovokasi untuk menolak kehadiran Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah pernah ke Abesina, ke Afrika, diterima dengan baik, tetapi karena rajanya tidak mau masuk Islam, agak sulit berkembang ketika hijrah ke Abesina, dan kemudian baru hijrah ke Madinah, yang sebelumnya bernama Yastrib. Ada perubahan yang luar biasa. 10 tahun Kang Dedi dan sahabat-sahabat sekalian, hanya selama 10 tahun Rasulullah jadi kepala negara sekaligus sebagai kepala agama, Islam berubah luar biasa dahsyat dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban madaniyah. Madaniyah itu kira-kira masyarakat yang punya peradaban tinggi. Sehingga jangan heran kenapa Michael Hart misalkan ketika menulis buku 100 orang yang berpengaruh di dalam sejarah dunia, menempatkan Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, bukan kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh Nasrani, walaupun Michael Hart seorang Nasrani. Kenapa penting? Bahkan seorang Michael Hart kemudian menempatkan Rasulullah sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, karena Rasulullah itu lahir zaman itu tidak dari peradaban besar yang saat itu ada. Saat itu peradaban yang besar itu ada Persia itu Iran sekarang, ada Yunani, ada Romawi. Mekah itu nggak dikenal sama sekali Kang Deddy. Mekah itu kan gersang, tandus gitu. Yang ada paling dikenal cuman perdagangan kayak Singapura gitu ya. Mekah waktu itu tuh jalur perdagangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Michael Hart kagum sama Muhammad ibnu Abdullah karena dia nggak ngakuin sebagai Rasul adalah dakwahnya Nabi melakukan perubahan itu didukung oleh kelompok mustadafin, bukan oleh kelompok kelas-kelas tinggi. Maka kita tahu gitu, Rasulullah itu pertama-tama yang mengimani itu orang-orang yang kurang beruntung ya. Mustadafin itu orang-orang lemah, maka kita kenal kemudian ada Bilal, ada Suhail, ada Sumayyah, ada Habab bin Araj, ada Mus'ab, ada Abdullah bin Maktum, orang yang buta. Dan kalaupun kita kenal dalam sejarah, sahabat-sahabat kalian, ketika Rasulullah awal-awal menerima wahyu itu, orang-orang besar yang menerima Nabi sebagai Rasul itu cuma istrinya, Khadijah, seorang pedagang saudagar yang luar biasa, dan sahabat karibnya sejak kecil Abu Bakar yang selisihnya 2 tahun lebih tua dari Rasulullah. Selainnya itu cuman Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan yang lain-lainnya sebutkan tadi, orang-orang mustadafin. Jadi walaupun didukung oleh orang-orang yang second class lah kira-kira mustadafin, Rasulullah tapi berhasil luar biasa. Kenapa kemudian kagumnya para tokoh-tokoh dunia, walaupun mereka tidak mengimani Rasulullah sebagai Rasul, kagumnya luar biasa. Dan kemudian kita kalau baca sejarah hijrahnya Nabi itu, hijrah ke Madinah itu hijrah yang luar biasa. Kalau teman-teman ada yang pernah ke Mekah, ke Madinah, umroh gitu, itu luar biasa. Bagaimana Nabi itu hijrah, Mekah itu, Madinah itu di sebelah utaranya Mekah. Tapi Rasulullah itu hijrahnya ke selatan dulu Kang Deddy. Maka Gua Thur itu ke selatan, kira-kira 6-7 kilo dari Mekah. Kenapa Rasulullah harus ke selatan dulu? Karena waktu itu ada para algojo yang Abu Lahab, Abu Jahal itu ngasih sayembara siapa yang bisa membunuh Rasulullah dapat hadiah yang besar.
Semua orang itu langsung meyakini Rasulullah ke Madinah itu langsung ke utara, tapi Rasulullah kurang lebih 3 hari itu berada di Gua Thur, ke selatan dulu, baru kemudian berdasarkan petunjuk ahli rute, yaitu Abdullah bin Uraikid, kemudian Rasulullah melewati jalur yang tidak biasa. Sehingga kita kenal kemudian Rasulullah berhasil luar biasa hijrahnya, dan sampai hari ini kita merasakan buah dari hijrahnya Nabi. Itu kira-kira sedikit tentang hijrahnya Nabi. Kalau sahabat-sahabatku sekalian pengen tahu hijrahnya Nabi, begitu banyak buku biografi Nabi tentang hijrah itu, wah dahsyatnya luar biasa. Sehingga kita bisa menyadari betapa kita yang diwarisi Islam yang sudah paripurna ini bisa menjadikan Islam ini betul-betul penting dalam kehidupan kita. Itu sekedar pengantar tentang tahun baru Hijriah dan hijrahnya Nabi. Mari kita belajar tentang materi inti dari apa yang akan kita bicarakan tentang makna hijrah. Kalau kita baca Al-Quran, ada 31 kali kata hijrah itu disebut dalam Al-Quran. Yang menarik, ada 6 kali Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian, kata hijrah itu digabungkan dengan 2 kata yang lain. Ada hijrah, ada iman, ada jihad. Untuk apa? Kalau seseorang hijrah tanpa iman, tanpa jihad, hijrahnya nggak maksimal. Ini satu fenomena yang nanti kita diskusikan. Jadi untuk bisa berhijrah yang benar, itu nggak cukup hijrah berdiri sendiri. Tapi harus diawali dengan iman yang cukup, kemudian diperlukan aplikasi dari hijrah kita itu untuk jihad. Jihad itu mengerahkan segala kemampuan kita yang maksimal untuk menjaga prosesi hijrah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama itu membagi hijrah menjadi 2. Namanya hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu hijrah secara fisik. Makna hijrah itu kan atarku, meninggalkan. Jadi ada hijrah makaniyah, seseorang meninggalkan dari satu kampung ke kampung yang lain, itu hijrah. Rasulullah makaniyahnya, hijrah makaniyah 3 kali. Ke Taif, ke Abysinnia, dan ke Madinah. Tetapi Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah makaniyah ini setelah Fathu Mekah. Setelah kemenangan umat Islam menaklukkan Mekah. Oleh karenanya para ulama membagi hijrah itu, selain hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada namanya hijrah maknawiyah. Hijrah secara makna, secara apa? Secara hakiki. Apa itu? Rasulullah mengatakan al-muhajir, orang disebut hijrah itu man hajaro manahallah. Orang yang mampu, orang yang mau dan konsisten mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah hakikat hijrah. Al-muhajir man hajara manahallah. Orang yang hijrahnya disebut hijrah sejati adalah orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inayat Khan kemudian memberikan penjelasan yang lebih aplikatif. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah ketika seseorang mampu meninggalkan hawa nafsunya menuju Tuhan. Kita ini kan setiap hari berperang melawan hawa nafsu kita. Jihadun nafs itu. Kenapa Rasulullah mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah mengatakan kita semua baru pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat heran, ini perang Badar ini perang paling besar ya Rasulullah. Kenapa engkau masih menganggap kita baru pulang perang yang kecil? Terus perang yang besar itu apa? Rasulullah mengatakan jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Maka orang yang hijrahnya benar, dia mampu menjadikan hawa nafsunya sebagai imam dalam kehidupan, kemudian berubah menjadi mengikuti aturan Allah. Maka kalau orang sudah melakukan ini, dia sejatinya telah berhijrah. Atau kesimpulan saya, orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu merubah dirinya setiap saat menjadi lebih baik. Itulah hakikatnya hijrah. Maka saya katakan tadi di awal,
bahwa kesimpulan awal kita ketika bicara tentang hakikat hijrah adalah orang yang mampu merubah dirinya setiap saat menjadi lebih baik. Maka orang yang beriman yang benar, hijrahnya harus setiap saat. Orang yang kemudian ria, dia baru disebut hijrah ketika berikhtiar untuk menjadi ikhlas. Kalau dia sombong, dia berhijrah menjadi rendah hati. Kalau dia mengakhirkan waktu sholat, dia menjadi sholat di awal waktu. Kalau dia koruptif gitu ya, dia dolim, dia harus menjadi pribadi yang amanah. Kalau dia malas, dia harus menjadi pribadi yang rajin. Kalau dia syirik, dia harus menjadi pribadi yang ikhlas. Semuanya. Intinya apa? Setiap muslim harus berhijrah setiap saat, harus menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu kesimpulan yang menurut saya penting. Dan kalaulah kemudian nggak saya teruskan kajiannya, sudah cukup sebenarnya. Tetapi kemudian untuk bisa menjadi lebih baik setiap saat itu kita perlu ilmu. Lah ilmunya akan kita belajar bersama. Untuk bisa hijrah setiap saat, itu harus motivasinya benar, Kang Dede. Nah, niatnya harus lurus ini. Kalau niatnya keliru, ikut-ikutan, ini kan jadi tren aja ini hijrah. Kalau cuman ikut-ikutan, nanti kelihatan kan banyak artis gitu. Habis umroh tiba-tiba berhijab. Wah, sampai kemudian nggak kelihatan sama sekali semuanya. Tiba-tiba 3 bulan lagi karena niatnya keliru ikut-ikutan, dia copot hijab, kemudian dibully. Banyak orang kemudian berhijrah gitu. Oh, tiba-tiba dia tinggalkan semua aktivitas yang dia anggap haram, tidak sesuai aturan Allah. Tetapi ketika Allah mengurangi rezekinya, dia gagal. Kemudian dia balik lagi. Wah, ternyata hijrah berat ya. Nyari yang halal, yang haram aja susah, ini apalagi yang halal. Kan banyak kemudian fenomena-fenomena di kalangan artis itu tiba-tiba hijrah baru berapa bulan kemudian dia balik lagi. Nah, untuk tidak seperti itu, motifnya harus benar. Niatnya harus lurus. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya aktivitas kita termasuk peristiwa aktivitas hijrah itu tergantung sama niatnya. Yang menarik Kang Deddy, ketika Rasulullah bicara tentang niat, itu tiba-tiba redaksinya berubah menjadi hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Barang siapa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang akan dapat sesuai dengan niatnya. Itu koma. Hadisnya kan agak panjang. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan famangkana hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, niatnya ini harus benar nih. Fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dia dapat Allah dan Rasul. Tapi famangkana hijratuhu lidunya yusibuha awi mra'atin yankihuha fahijratu ila mahajara ilaih. Jadi barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya, atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya dapat itu. Maka Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau hijrahnya benar, hijrahnya maksimal, mari kita luruskan niat kita, bukan untuk kepentingan-kepentingan selain Allah. Apa itu? Niat yang benar menurut Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 218, hijrahnya harus ulaika yarjuna rahmatallah. Niat hijrah kita berubah menjadi lebih baik itu hanya untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi kalau hanya untuk mendapatkan cinta seseorang, kalau tiba-tiba yang ingin kita dapatkan cinta seseorang itu tidak bertepuk sebelah tangan, maka hijrah kita akan mundur gitu. Kalau hanya untuk dunia, maka ketika dunia dikurangi oleh Allah rezekinya, dia akan mundur. Maka cinta Allah menjadi goal yang akan membuat hijrah kita istiqomah. Atau dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 8, Allah memberikan motivasi yang benar ketika hijrah. Apa itu? Yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana. Hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi intinya hijrahnya itu lurus untuk Allah, 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 Allah. Tidak boleh yang lain. Dan yang menarik, surat Al-Hasr itu mengatakan hijrahnya harus untuk apa? Wa yansurunallaha wa rasulah. Untuk membantu Allah dan Rasulnya. Wah, menarik ini. Kita hijrah motifnya untuk membantu Allah dan Rasul. Apakah Allah perlu dibantu?
Apa maknanya membantu Allah, menolong Allah itu? Karena Allah nggak perlu pertolongan. Menolong Allah itu maknanya hijrah kita haruslah demi menegakkan aturan-aturan Allah. Itu namanya menolong Allah. Menolong Allah berarti aturan-aturan Allah yang Allah sudah berikan lewat Al-Quran itu harus kita terapkan. Maka itu disebut menolong Allah. Menolong Rasulullah berarti apa? Melanjutkan misi Rasulullah. Kalau orang hijrahnya melanjutkan misi Rasulullah berarti dia telah menolong Rasulullah. Artinya apa? Menjadikan nilai-nilai sunnah-sunnah Nabi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hijrah tapi kemudian merasa paling suci. Hijrah tiba-tiba kemudian hijrah tapi kemudian nggak toleran sama yang lain. Hijrah tiba-tiba kemudian tidak bisa menyapa orang lain yang berbeda kelompok pengajiannya dianggap belum hijrah. Itu tidak menolong Rasulullah. Karena Rasulullah itu bagaimana representasi Quran itu akhlaknya pada diri Nabi. Jadi motifnya 3 tadi ya. Mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridho Allah, dan semata-mata untuk menolong Allah dan Rasul. Menolong Allah dan Rasul itu berarti bagaimana kita menjadi pribadi yang menjadikan nilai-nilai Islam yang benar, sebagaimana dalam Al-Quran dan telah dipraktekkan Rasulullah itu membumi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini sudah menjadi motif dalam kita berhijrah, insya Allah hijrah kita menjadi istiqomah. Tanpa itu berat. Ya, biarkanlah Dilan yang menjalani. Kita susah itu kalau motifnya bukan karena Allah. Yang kedua, kalau niatnya sudah benar, Kang Deddy, tidak cukup. Niat aja, tapi kalau nggak punya modal, ya susah. Modalnya orang yang hijrahnya benar itu, innalladzina amanu. Iman. Kenapa modal iman ini penting? Karena kalau orang tidak yakin memilih jalan Allah, ya berat gitu. Maka hijrah yang benar harus dilandasi modal keimanan sama Allah itu harus kuat, kokoh gitu. Karena iman itu kan maknanya nyaman, aman. Nyaman, aman memilih jalan Allah. Karena boleh jadi nanti ketika kita memutuskan hidup di jalan Allah, belum tentu rezeki yang biasanya kita dapat 10, itu dapat 15. Kadang-kadang malah dapat 5. Kadang-kadang kemudian cobaan bertubi-tubi datang kepada kita ketika kita memutuskan jalan hijrah. Oleh karenanya, kalau hijrah kita mau istiqomah, harus diimbangi dengan ilmu mengenal Allah lebih kuat lagi, lebih dalam lagi, lebih paripurna lagi. Sehingga kemudian kita meyakini bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita pada titik tertentu bahwa Allah lah sebaik-baik penolong kita, sebaik-baik pelindung kita. Kalau kita milih jalan Allah, ingat surat At-Tolak yang biasanya terkenal dengan ayat 1.000 dinar, $1.000 lah gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraza wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh masalah hidupnya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketika seseorang menjalani hidup sesuai jalan Allah, Allah yang akan beresin hidupnya. Nah, 3 janji Allah ini kan tidak mempan kalau kita nggak iman sama Allah secara benar. Oleh karenanya modal hijrah itu harus imannya kuat. Sebab kalau tidak, jangan sampai nanti kita ketika ditanya oleh Allah di akhirat yang diabadikan dalam surat An-Nisa ayat 97, kita gelagapan. Allah itu nanya nanti di akhirat. Semoga pertanyaan ini kita sudah dengar hari ini, malam hari ini, dan gak perlu Allah tanyakan kepada kita. Allah tanya apa? Innalladzina tawaffahumul malaika dzalimi anfusihim. Jadi ada orang-orang yang kemudian wafat dalam kondisi zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Bahwa mereka hidupnya tidak dalam jalan Tuhan. Misalkan dia tahu pekerjaannya Allah tidak suka. Banyak hal-hal subhat. Banyak bahkan hal-hal yang haram. Tapi kemudian demi materi, demi rezeki kita tetap bekerja di situ. Kita tidak berani hijrah. Nanti Allah katakan, kenapa Anda dulu di akhirat, di dunia, itu membawa rezeki yang engkau berikan nafkah untuk anak istrimu dengan sesuatu yang
tidak jelas kehalalannya. Kira-kira banyak orang nanti di akhirat mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami nggak punya pilihan, ya Allah. Kami nggak punya pilihan tempat pekerjaan yang lain. Kan banyak orang kemudian nggak berani hijrah gara-gara takut kehilangan materi. Tetapi jawaban Allah apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kira-kira Allah mengatakan, bukankah bumiku ini luas? Berarti kalau Anda takut tetap menjalani pekerjaan yang tidak halal, hanya takut tidak dapat rezeki, Anda nggak yakin bahwa saya ini Ar-Razzaq. Anda nggak yakin bahwa saya ini sang pemberi rezeki yang sejati. Bumi Allah itu luas. Asal kalian berikhtiar, selalu ada jalan keluar. Ya ja'allahu mahroza. Allah akan berikan. Ya, halo Ustadz. Terputus. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf rekan-rekan. Untuk videonya saya matikan dulu ya, biar nanti Ustadz bisa lebih. Halo. Jalan keluar. Allah berikan rezeki dari yang Ustadz sebentar Ustadz. Connectingnya putus. Sudah. Kembali lagi. Mohon maaf, saya nggak tahu nih ada ini. Yang hijrah memang gini ada cobaannya. Nyampe mana? Jadi biasanya orang nggak berani hijrah itu takut tidak dapat rezeki. Allah nanti katakan alam tarfun ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas sekali. Jangan gara-gara itu kalian tetap berkecimpung dalam dunia yang Allah tidak suka. Berarti apa? Imannya nggak kuat. Berarti kita khawatir akan dunia membuat kita enggan berhijrah. Maka kalau niatnya sudah benar, modalnya imannya harus kuat. Tanpa pengenalan sama Allah, iman yang kuat, ibarat bensin itu, ya hijrah kita kadang-kadang tertati-tati. Bahkan di tengah jalan kita kehabisan energi, karena iman kita tidak kuat, kita kemudian kembali. Maka kan ada sebuah doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Ya Allah, jangan kau palingkan aku dari sebelumnya engkau telah berikan hidayah kepadaku. Jangan sampai kemudian kita berbalik arah lagi dari yang kemudian hidup di jalan Allah, kemudian gara-gara materi, gara-gara godaan apapun yang bersifat non Allah, kemudian kita tidak melanjutkan prosesi hijrah kita. Jadi niatnya harus benar, modal imannya harus kuat, tetapi iman dan modal yang cukup ini harus ditambah dengan namanya innalladzina amanu wahajaru, dan kata kunci yang ketiga wajahadu. Harus jihad, Kang Deddy. Jihad itu maknanya bukan perang dalam konteks fisikal. Jihad itu apa-apa dalam bahasa Arab yang menggunakan 3 kata jim, ha, dan dal itu maknanya sesuatu yang engkau untuk mendapatkan dari yang engkau ingin dapatkan itu harus memeras sampai pada titik kulminasi. Saya pernah cerita nggak ya di forum kita, jihad itu kira-kira kalau kita nyuci, nggak pakai mesin cuci ya, nyuci kemudian kita bilas, kemudian kita bilas sampai titik air terakhir, itu namanya jihad, Kang. Maka untuk bisa terus hijrah di jalan Allah itu membutuhkan jihad. Membutuhkan upaya maksimal menggunakan seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita itu agar tetap di jalan Allah. Maka Al-Quran mengatakan dalam surat At-Taubah, alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berani nggak kita jihad? Mengerahkan segala apa yang kita punya termasuk harta kita untuk tetap hijrah. Berkurang tiba-tiba penghasilan kita, tetapi memastikan penghasilan kita halal dan berkah. Kadang-kadang wa anfusihim, untuk Indonesia nggak perlu wa anfusihim ya, nggak perlu jiwa lah. Teman-teman untuk hidup sesuai dengan keyakinannya di Palestina,
di Patani, di Mindanao, di tempat-tempat konflik, itu betul-betul untuk bisa di jalan Allah itu beratnya luar biasa. Untuk kita itu kondusif sekali. Kita ini godaannya sesama manusia. Minal jinnati wanas gitu. Jadi teman kadang godaan hijrah itu. Kadang komunitas, kadang atasan kita, kadang pasangan kita, kadang putra-putri kita. Jadi hati-hati. Kita kemarin bicara tentang cobaan itu ternyata cobaannya nggak usah jauh-jauh. Untuk itu maka kemudian jihad menjadi penting sebagai aplikasi dari iman yang benar, niat yang benar dan modal iman yang sudah cukup. Bahkan kalau jiwa harus kita korbankan untuk dapat Allah, ya kita rela korbankan dibandingkan dengan kehilangan iman. Karena iman itu kata Kanjeng Nabi, wabil yakini hina. Iman itu adalah harta yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau jihad kita sudah benar, gak usah khawatir Kang Deddy. Wallahi gak usah khawatir. Allah janji dalam surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh istiqomah di jalanku, kata Allah, aku akan berikan banyak jalan keluar kepada dirinya. Jadi kalau milih jalan Allah gak usah khawatir. Nggak usah khawatir nggak makan, asal kita menjalani hidup dengan ikhtiar yang maksimal, banyak jalan keluar yang Allah berikan. Nggak usah khawatir, karena ketika kita memilih Allah, itu pilihan yang paling tepat, karena Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah pemilik semesta ini dan akan memberikan segalanya buat kita. Tetapi lagi-lagi kita butuh keyakinan yang penuh, butuh berikhtiar yang maksimal, dan dengan itu Allah berikan banyak jalan keluar kepada kita ketika kita betul-betul niat berhijrah di jalan Allah. Yang tidak kalah penting ketika kita proses berhijrah, apa itu? Sabar. Kalau sabarnya nggak banyak, repot itu. Karena apa? Allah katakan, wasbir ala ma yakulun. Bersabarlah kalau engkau memutuskan hijrah di jalan Allah atas komentar orang. Kadang-kadang kita hijrah dinyinyirin kan. Hari gini masih muda, udah luar biasa, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak asik lagi, nggak usah ikut kita lagi, nggak asik lah, nggak frekuensinya udah nggak sama lagi. Di kantor nggak mau diajak berjamaah korupsi, sok suci gitu ya. Dan kemudian banyak sekali kan sekarang. Untuk kita memutuskan hijrah di jalan Allah itu perlu kesabaran atas komentar orang. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang dikatakan orang, nggak kuat ini hijrahnya. Maka sabar menjadi penting agar kita tetap istiqomah menjalani prosesi hijrah. Apapun komentar orang, asal kemudian Allah masih cinta sama kita, maka orang yang berhijrah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia nggak perlu khawatir, dia nggak perlu takut atas nyinyiran, atas bullying dari siapapun, karena ketika dia memilih Allah, dia punya pelindung, dia punya penolong yang terbaik. Maka kemudian sabar menjadi sangat penting, perlu kita perbanyak agar kita betul-betul hijrah kemudian secara istiqomah. Jadi apa aja tadi? Motifnya harus benar, niatnya harus benar, modal imannya harus kuat, memaksimalkan seluruh potensi yang Allah titipkan kepada kita, kemudian sabarnya juga harus tidak boleh habis. Yang selanjutnya, Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mau hijrah secara nyaman, tidak berat, perlu komunitas. Kalau sendirian berat banget itu. Kita ngaji setiap malam Rebo, atau di Madrasah Ukhuwah ini banyak sekali kajian. Kita punya komunitas di tempat kita. Kadang memilih tempat tinggal yang nyaman agar proses hijrah kita. Itu menarik. Saya pernah menemukan satu hadis, Kang Deddy, bahwa ternyata salah satu motif yang perlu ada ketika kita memilih tempat tinggal, itu bukan tipe rumahnya, Kang Deddy. Rasulullah mengatakan kalau engkau ingin mencari tempat tinggal, bukan tipe rumahnya yang kau pilih, tapi siapa? Tetangganya. Jadi komunitas ternyata penting. Sebab komunitas kalau tidak mendukung,
kita hijrah sendirian itu, wah, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kalau di kompleknya itu kemudian suasananya mendukung, kekompakannya ada, saling mensupport, watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka jangan heran sekarang itu dijadikan apa? Rumus marketing itu. Banyak perumahan-perumahan yang menawarkan hijrah gitu. Walaupun kemudian di balik itu bisnis gitu. Wah, perumahan Islami, di situ ada kurmanya, di situ ada segala macamnya, dan itu banyak orang tertarik. Dan itu menurut saya penting dalam konteks bahwa sendirian berhijrah itu berat. Tetapi kalau berjamaah, ada komunitas, itu luar biasa. Dan itu yang dicontohkan oleh kaum muhajirin dan ansar. Kalau kita baca sejarah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, ketika orang-orang muhajir, orang-orang Mekah itu ke Madinah, itu kan dia ikut Nabi hijrah meninggalkan segalanya kan. Kadang istrinya yang nggak mau beriman ditinggalkan, propertinya ditinggalkan, tiba-tiba dia yang dari saudagar kaya tiba-tiba tidak punya apa-apa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar? Yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, mereka welcome. Mereka sangat terbuka menerima kaum muhajirin, bahkan rela berbagi materi. Bahkan kalau kita baca sejarah, mohon maaf, rela berbagi istrinya. Jadi kalau kita baca sejarah itu haru itu. Jadi waktu itu kan belum dibatasi ya istri kemudian. Bahkan ada yang mengatakan, wahai saudara-saudaraku muhajir, saya tahu sudah meninggalkan segalanya untuk memilih Allah. Kalau Anda tidak punya istri, gitu, silahkan gitu. Anda pilih dari istri-istri saya. Ini harus dilihat secara positif gitu. Maka nanti saya akan ceraikan dan kemudian silahkan. Ada yang berbagi rumah, ada yang berbagi ada yang memberikan modal dan sebagainya. Intinya apa? Akan lebih kuat, akan lebih mudah kita menjalani prosesi hijrah kalau ada komunitas yang saling menguatkan. Tapi kalau sendirian ya beratnya luar biasa. Terakhir, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk tetap memilih jalan Allah. Apa yang Allah akan berikan ketika kita komitmen untuk hidup di jalan Allah. Pertama Allah katakan, "Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim", maka barang siapa berani memilih Allah dan kalau perlu meninggalkan apa-apa yang sebelumnya dia nikmati tetapi itu haram atau itu tidak Allah ridhoi, maka apa? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walau udkhilannahum jannah, dan Allah akan berikan surga buat orang-orang yang hijrahnya istiqomah. Yang kedua, gak usah khawatir kita kehilangan rezeki. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira, maka dia akan mendapatkan bumi Allah yang luas, yang di situ banyak rezeki yang Allah berikan dengan arah-arah atau cara-cara Allah. Maka jangan heran ada orang-orang yang dulu khawatir gitu. Kamu jangan hijrah, kamu jangan berhijab, kamu jangan menjalani, kamu akan kehilangan, para artis kan, kamu akan kehilangan, kamu nggak dipakai lagi di sini, tetapi enggak kan. Kemudian Allah berikan sarana menjemput rezeki yang lebih islami, yang ternyata rezekinya tidak kalah dengan rezeki yang dia dapatkan sebelumnya. Asal apa? Yakin. Jadi nggak usah khawatir kalau kita hijrah untuk rezeki, Allah akan berikan rezeki luar biasa. Tetapi kalaupun kemudian Allah tidak berikan rezeki sebesar sebelum kita hijrah, ingat bahwa orang yang beriman, wal akhiratu khairu wa abqa, rezeki akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi, sekaligus lebih baik dibandingkan rezeki dunia. Syukur-syukur ideal ya, doa sabu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetapi kalaulah dunia tidak kita dapatkan, tetapi kita dapat Allah, insya Allah akhirat kita hasanah. Yang ketiga, kalau kita hijrahnya istiqomah, Allah katakan, ulaika a'dhamu darajatin indallah, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang memutuskan hijrah di jalan Allah, orang-orang yang menang di dalam prosesi perjalanannya menuju Allah. Maukah kita mendapatkan 4 hal itu? Kalau kita itu anggap penting, insya Allah akan menjadi modal
yang membuat motivasi kita untuk terus hidup di jalan Allah akan kuat. Apa itu? Untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, agar kita beruntung, agar Allah berikan rezeki yang betul-betul barokah, yang halal, dan kemudian yang keempat adalah Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan masukkan kita ke surga. Itulah beberapa catatan yang menurut saya penting. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita diskusi, saya ingin akhiri sesi ini dengan mengatakan hijrah itu akhirnya bersifat personal. Bersifat sangat personal. Masing-masing kita punya jalan hijrah yang sangat banyak. Dan yang kedua, hijrah itu tidak pernah final. Hijrah ini perjalanan tiada henti. Perjalanan panjang, finalnya adalah ketika kita bertemu dengan Allah. Oleh karenanya, karena hijrah bersifat personal dan tidak ada batas akhir sampai kita ketemu Allah, maka modal imannya harus sangat kuat, modal sabarnya harus sangat banyak, sehingga kemudian prosesi perjalanan hijrah kita tidak berhenti di tengah jalan, atau kemudian kita berbalik arah, tidak melanjutkan, mendekatkan diri kepada Allah, malah kemudian tergoda oleh kepentingan-kepentingan yang selain Allah lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian. Mari kita diskusikan. Saya berharap teman-teman banyak testimoni ini, banyak bercerita tentang proses hijrahnya, sehingga kalau banyak cerita, insya Allah lebih saling menguatkan. Oh, saya nggak sendirian nih. Oh, ternyata ada prosesi hijrah yang dimudahkan, ada yang berat. Saya punya banyak jamaah yang testimoninya luar biasa, banyak variatif. Nanti saya cerita ketika teman-teman sudah banyak yang cerita juga. Saya punya banyak teman-teman yang sampai hari ini masih kontek-kontekan, masih terus saling menguatkan dalam proses hijrah, macam-macam. Insya Allah itu menarik. Terima kasih Kang Deddy. Ya, jazakallah khair Ustadz. Amin, amin. Memang materi ini sangat menarik karena begitu trennya di kalangan masyarakat kita, sampai kadang jadi dual persepsi macam-macam Ustaz ya. Ya, betul. Tadi macam-macam. Alhamdulillah Ustaz sudah menjelaskan ada berbagai macam penjelasan dan pengertian tentang hijrah ya. Jadi berarti kita udah bisa menempatkan nih. Berarti kita termasuk golongan yang mana nih Ustaz ya berarti ya. Yang mudah-mudahan kita semua di sini bisa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah. Amin. Untuk bisa meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan bisa kembali ke jalan Allah. Mungkin itu kali yang dimaksud dengan apa tadi Ustaz? Perang tadi ya? Ya. Ya, jihad. Berarti jihad kita tuh harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, termasuk dalam hal ini hawa nafsu kita itu ya Ustaz ya. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada rekan-rekan dipersilakan jika ingin menanyakan sambil menunggu, boleh di chat, atau jika ingin menyampaikan langsung silakan raise hand. Saya juga termasuk yang sedang berniat Ustaz, insya Allah. Oh, iya. Insya Allah, artinya memang sudah melewati masa-masa yang mudah-mudahan tetap terjaga. Testimoni cerita. Testimoni ya, bagaimana ya Ustaz? Jadi memang awalnya saya di Kalimantan, saya di Samarinda, saya baru pindah ke Bandung itu di bulan Oktober, alhamdulillah. Jadi ya memang sebelumnya ya itulah memang ada beberapa hal yang menjadikan alasan ada yang salah dengan hidup, ada yang salah dengan apa yang sudah dilalui selama ini sejauh ini. Ya termasuk dengan seringnya sakit gitu. Ya. Nah, akhirnya cobalah berkonsultasi terkait dalam beberapa hal. Ya, alhamdulillah saya juga tergabung di komunitas yang Ustadz ceritakan tadi. Jadi alhamdulillahnya ya mereka memang tidak secara frontal untuk menyalahkan permasalahan itu gitu. Jadi alhamdulillah pelan-pelan sambil memang semua kalau udah berbicara hijrah kembali ke diri sendiri ya Ustaz ya. Diri sendirilah yang akan menyadari ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang memang harus diperbaiki.
Ya itu. Nah, karena untuk menolak dan menerima kembali ke diri sendiri juga, Ustaz. Ya karena memang dari masa lalu yang ya betul kayak Ustaz ceritakan berlebihan. Wah, gitu Ustaz. Dan memang itu tidak mudah. Beberapa hal yang saya jalani sejauh ini, ya mudah-mudahan dengan diberikan amanah oleh Pak Abdurrahman untuk bisa memoderator di kegiatan Madrasah Ukhuwah, saya bisa mendapatkan ilmu dan saya bisa ketemu dengan insya Allah orang-orang yang soleh seperti Amin, Ustadz amin, dan amin. rekan-rekan yang rutin ada di sini. Itu mungkin ya sedikit saya nggak bisa Luar biasa itu, dipaksa untuk baik itu. Wah, itu Dikondisikan oleh Allah untuk baik itu. Jadi host itu bukan sebuah kebetulan ya. iya Ustadz. Dengan Saya tuh gini kan Allah berikan jalan, harus menerima banyak ilmu, banyak ini, dan luar biasa. jadi memang semua itu rahasia Allah ya Ustadz. Dari minggu kemarin di saat kebetulan saya dimintai pendapat ya karena kita juga sama-sama belajar, ada masalah, ada musibah di anggota keluarga. Ustadz ngasih materi cobaan. Saya nggak bisa ngomong Ustadz, saya cuma bilang ini, ikutin aja. Kalau nggak bisa Ya, ikut di Zoom, nonton ada ya, di YouTube, saya bilang kayak ya, gitu. ya, 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 ya. Habis itu saya share materinya Ustadz. Jadi ya memang ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ini memang benar qadarullahnya. Saya nggak nyangka bahwa semua ini dijadikan sebuah momen dipertemukan gitu. Walaupun sebenarnya di awal-awal juga berat Ustadz, berat sekali memang. Dalam segala hal sangat berat. Wah, ini ada yang nanya Ustadz. Ya, ya, ya. Aduh. Nah ini Ustadz, ini pertanyaan dari saudari Satira Wafa. Ya. Yang dia alami ini sama gitu. Ya, ya, betul. Jadi tapi saya tetap baca Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah bekerja di bank yang meminjamkan uang dengan bunga besar, tapi atas persetujuan kedua belah pihak itu termasuk riba? Jika riba, bagaimana cara kita meyakinkan, memberi pengertian kepada orang tua kita agar merestui keputusan kita untuk berhijrah? Ya. Ya, silakan Ustaz. Ini apa fenomena hijrah yang paling populer ini? Ya. Bukan hanya siapa tadi? Kang Dedi, Ibu Satira Wafa. Saya punya banyak kasus yang seperti ini. Gini, pertama secara fikih, yang namanya konteks riba itu definisinya berbeda-beda gitu. Ada yang mengatakan bunga bank itu riba secara mutlak gitu. Ada yang mengatakan yang riba itu, yang haram itu niat transaksinya. Makanya di dalam konteks bank-bank syariah itu bukan tidak ada bunga dalam tanda petik ya. Hasil. Tapi kemudian yang berbeda adalah kemudian transaksinya. Maka kemudian di dalam konteks Islam, muamalah itu sebenarnya saling menolong. Bahkan dalam konteks pinjam-meminjam itu kalau bisa tolong menolong. Tidak ada selisih di antara itu. Tetapi kemudian kalau di Indonesia itu ada dua pendapat besar. Ada yang mengatakan yang disebut riba itu, ini pendapat ya, nanti kita bisa berdebat, adalah ad'afa mudha'afanya. Ketika ada selisih yang sangat besar yang kemudian tidak dalam batas kewajaran. Misalkan begini, ketika seseorang mendirikan satu bank lah gitu, itu kan butuh biaya administrasi, butuh menggaji karyawan dan sebagainya. Ketika kemudian selisih di antara pinjaman dan yang meminjam itu adalah batas-batas kewajaran gitu yang disepakati, maka kemudian ada yang mengatakan itu tidak. Tetapi kalau ad'afa mudha'afa, ada batas pengembalian kelebihan yang sangat besar, yang itu di luar batas kewajaran. Kan ada yang betul-betul gitu, yang disebut rentenir itu kan, yang disebut bahwa kemudian 10% sebulan, itu kan sudah berarti 1 tahun itu 120%, itu luar biasa. Ada yang hari ini disebut hijrah, fenomena hijrah, yang banyak kemudian konflik antara ayah dan anak-anaknya, itu memakai kelompok yang kedua, bahwa bunga sedikit atau banyaknya itu haram.
Maka kemudian apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita mampu kemudian beralih dari sistem konvensional, bank konvensional menjadi kita alihkan, kita tarik dana kita, kemudian ke bank syariah, itu luar biasa. Gitu. Apalagi sekarang di Indonesia itu kan fasilitasnya sudah ada. Semua bank-bank besar itu sekarang ada bank syariahnya. Ya, kita alihkan aja. Kemudian dari bank konvensional ke bank syariah. Dengan itu kemudian yang membuat riba tadi haram karena transaksinya, niatnya, yang satu bagi hasil, yang satu bunga, yang walaupun ditentukan antara dua belah pihak, tapi kemudian berdasarkan kelompok yang pertama tadi itu tetap haram. Kalau itu kita bisa lakukan, itu luar biasa, dan Allah akan nggak usah khawatir ketika kita memutuskan jalan Allah dan meyakini bahwa yang disebut bunga itu dalam bank konvensional haram, maka kemudian beralihlah. Tetapi ingat, Kang Deddy, prosesi hijrah itu akan istiqomah kalau semuanya dijalankan dengan persiapan yang matang. Maka tadi saya katakan, wasbir ala ma yakulun wahjurhu hajran jamila. Jadi kira-kira kenapa hijrahnya Nabi ke Madinah itu berhasil? Karena matang sekali. Yang repot hari ini teman-teman yang hijrah itu dari pendulum yang satu ke pendulum yang lain, sehingga mengagetkan banyak orang. Saya punya kasus nih Kang Deddy, mungkin Mbak Satira, itu ada orang tua yang curhat sampai nangis-nangis. Anaknya itu kerja di satu bank BUMN lah, besar gitu, yang paling besar di kantor pusat. Karirnya bagus, karirnya bagus sudah jadi leader gitu di satu divisi. Tiba-tiba dengar ceramah tentang bunga itu di pengajian di masjid yang BUMN besar itu. Itu kan itu yang menarik itu. Dan kemudian dia memutuskan hari itu juga keluar, dan semua transaksi-transaksi yang non tunai dia batalin. Ngaget lah akhirnya kan kemudian orang tuanya. Dan fenomena ini kan banyak sekali Kang Deddy. Orang-orang yang kemudian memutuskan dari hidup di titik A tiba-tiba di titik Z gitu. Oleh karenanya, agar prosesi hijrah kita itu kuat, tadi motifnya, niatnya dibenerin. Kemudian modal imannya dikuatin, ilmunya juga ditambahin. Sehingga apa? Sehingga prosesi hijrah kita itu terstruktur, ilmunya benar, sehingga nanti istiqomahnya jalan. Ada kasus yang kedua. Ada seorang sekretaris direksi itu ngobrol sama saya ketika kajian Kamisan, dulu masih bisa tatap muka, Kang Deddy, sahabat-sahabat sekalian. Dia nggak kuat sama bosnya yang tidak memberi kesempatan dia untuk ibadah. Ibadah. Jadi betul-betul untuk sholat itu susahnya minta ampun. Kan itu udah nggak bisa lagi kan akhirnya. Nggak bisa, pokoknya nggak pernah nyaman, tidak pernah kondusif. Jadi kerjanya itu sampai larut malam gitu dan sebagainya. Akhirnya dia bicara sama saya harus keluar nih Pak dari pekerjaan saya. Padahal saya tanya, setelah keluar sampean ngapain gitu? Saya nggak tahu nih Pak gitu. Padahal Pak, saya ini tinggal sama ibu saya sendirian. Saya satu-satunya orang yang menjadi tulang punggung ibu saya. Saya katakan lewat hadis ayat Al-Muzammil tadi, wasbir alama yakulun. Mbak, niatan hijrah itu penting dan harus kita lakukan, tetapi harus disertai persiapan-persiapan. Akhirnya saya bilang begini, tolong diluruskan niat, terus minta sama Allah jalan keluar dari problem ini. Beri waktu, dan alhamdulillah setelah 3 bulan, Allah tiba-tiba berikan banyak jalan keluar. Sampai hari ini bisnisnya jalan. Dia jual keripik pedas, karena dia ini keturunan Padang. Dan kemudian setelah keripiknya jalan, dia putuskan resign dari perusahaan itu. Dan tiba-tiba kemudian dia sering mengunjungi kantor yang sama, bukan untuk bekerja, tapi teman-temannya banyak sekali yang pesan ke dia. 1 tahun kemudian dia bisa ngajak ibunya untuk umroh. Dan sampai hari ini tetap jualan, dan jualannya dengan berbagai macam rasa hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah
Seperti Rasulullah hijrah itu kan hijrah ke Taif, hijrah ke Abisina tanpa persiapan nanti. Sehingga hasilnya apa? Nggak maksimal. Tapi hijrah di Madinah itu kan persiapannya luar biasa. Ketika Rasulullah datang itu, yang nyambut kan ratusan orang. Karena sebelum hijrah di Madinah itu ada bai'ah Aqobah pertama, ada bai'ah Aqobah kedua. Sudah ada orang Madinah yang bai'at di Aqobah. Aqobah itu kira-kira pertengahan Madinah sama Mekah. Gitu. Saya umroh 2018 itu ziarah ke Aqobah itu. Lihat unta, terus kita beli susu unta langsung. Gitu. Ada 12 orang yang masuk Islam, orang Madinah di Aqobah. Kemudian bai'ah Aqobah kedua ada 75. Jadi paling tidak ada 87 orang belum keluarganya yang sudah masuk Islam, yang sudah mempersiapkan Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Jadi jangan heran kemudian Rasulullah itu ada istilah tolak al-badru itu kan. Semua orang udah nunggu-nunggu itu. Jadi Rasulullah hijrah itu ada ratusan orang sudah nunggu-nunggu. Ketika Rasulullah datang tolak al-badru alaina. Jadi ada bulan bersinar datang itu betul-betul. Dan kemudian Rasulullah di Kuba 3 hari sudah bikin masjid. Kemudian langsung ke Madinah bikin masjid. Dan 10 tahun kemudian sukses. Artinya apa? Butuh persiapan intinya. Jadi jangan grubyuk kemudian baru dengar satu pengajian, dia tinggalin semuanya, tapi kemudian anak istrinya terlantar. Kan banyak kemudian ada satu direktur yang ada satu kisah ketika ikut pengajian tertentu, dia tinggalan gitu pekerjaannya. Terus kemudian dia khuruj gitu. Kemudian dia keluar ikut pengajian itu, anak istrinya nggak ada pernah diperhatikan. Dengan dalih bahwa ketika kita milik Allah, kemudian Allah berikan rezeki. Kan tidak begitu gitu. Oleh karenanya proses perjalanan kita menuju Allah itu, makanya tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi perlu dilurusin niatnya. Kemudian pengetahuan tentang Allahnya juga ditambah. Ilmunya tentang agama juga ditambah. Sabarnya ditambah. Komunitasnya dibentuk dulu. Sampai kemudian kita putuskan. Sehingga kemudian hijrahnya itu bukan hanya sekedar pindah fisikal gitu, tapi kemudian cara hidup kita berubah. Sebab kalau enggak, kemudian kita mendolimi keluarga kita, juga tidak dibenarkan oleh agama kita. Pada titik itu, maka kemudian terlepas dari perbedaan tentang bunga bank, mari kita coba luaskan konsep hijrah itu. Kata Allah, harus sabar, harus ada persiapan, sebagaimana Rasulullah contohkan ketika hijrah terakhir, karena persiapannya benar, maka hijrah di Madinah itu hijrah yang dahsyatnya luar biasa, yang menjadikan Rasulullah menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah dunia. Kira-kira begitu gambarannya Kang Deddy, dan itu bisa diaplikasikan dalam teman-teman yang punya yang punya perjalanan hijrah yang berbeda-beda. Intinya itu. Jadi jangan baru dengar satu pengajian tiba-tiba kita gegabah memutuskan. Latah langsung. Langkah-langkahnya harus terprogram sesuai dengan ilmu yang benar, niat yang benar, kemudian pengetahuan tentang Allah yang benar. Jangan kemudian baru satu pengajian kita menutup diri dari pendapat yang berbeda, kemudian hijrah kita putuskan dan menganggap orang yang berbeda, kemudian nanti akibatnya kita menganggap orang lain, kita anggap lebih rendah dari kita. Karena kita menganggap yang paling hijrah cuman kita. Ya. Jadi ini penting juga berarti Ustadz ya. Selain kita di proses hijrah juga kita memperbaiki hablum minallah, kita meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, kesalahan. Ya. Kita juga harus tetap menjaga hablum minannas ya. Betul. Jadi memang harus itu ada proses. Memang betul sekali Ustadz, kalau dilihat di lapangan sendiri cukup ada kejadian di mana kepala keluarga sampai harus meninggalkan keluarganya kala ada perbedaan gitu. Berarti kan seperti ini ya, harusnya tetap harus menunjuk. Iya, sampai pada kasus-kasus tertentu langsung diceraikan itu istri. Kan banyak kasus. Saking kemudian ilmunya kurang, kemudian dianggap ini istri kalau nggak ikut ini nggak perlu lagi pasangan yang tidak mau hijrah, itu sudah bukan keluarga saya lagi. Bahkan ada kelompok-kelompok hijrah yang nganggap kelompok mereka aja yang benar. Orang tuanya pun diputuskan secara
secara wali, bahkan nggak perlu lagi izin orang tuanya kalau orang tuanya berbeda kelompok dengan mereka. Kan banyak kasus seperti itu. Karena apa? Kurangnya ilmu menurut saya. Ya memang tetap harus hati-hati dan harus banyak belajar, Ustaz ya. Ya, Jadi terbuka saya kira menjadi penting untuk memahami banyak guru, banyak buku, sampai kemudian kita mengambil yang terbaik dari itu. bagaimana Mbak Satira Wafa? Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan ya, seperti apa yang dialami Mbak Satira juga yang pernah saya alami, Ustaz. Ya. Jadi memang tidak mudah. Jadi memang semua harus Case-nya bertahan. berbeda-beda. Nanti Mbak Satira kalau memang perlu ngobrol secara spesifik bisa hubungin saya, karena case-nya itu masing-masing orang tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Melihat situasi di lapangannya juga, Ustaz. Ya, betul. Jadi tidak bisa disamakan. Alhamdulillah. Apa sih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Sudah dijawab. Terima kasih, sangat membantu. Sama-sama. Yang lain dipersilahkan, masih ada waktu kita 5 menit lagi. Nampaknya sudah tidak ini, Ustaz. Tinggal entah nggak paham atau entah sedang merenangi diri sendiri, Ustaz. Sedang memutuskan untuk berhijrah yang benar. Iya. Jadi memang kalau udah berbicara masalah hijrah itu memang sangat luas ya, Ustaz ya. Ya. Ada hijrah dari perilaku, ada hijrah dari tempat, ada hijrah dari ya lingkungan juga, ada hijrah ya dari tempat kerja misalnya juga. Jadi memang macam-macam. Intinya memperbaiki diri mungkin ya, Ustaz. Tapi itu poinnya saya kira. Makanya catatan yang saya titipkan ke tim Madrasah Ukhuwah itu judulnya bukan memegangkan hijrah, tapi hijrah .2 menjadi insan terbaik. Karena setiap saat itu kita harus berubah, berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Itulah hakikat hijrah. Jadi setiap hari itu hijrah sebenarnya. Kenapa Rasulullah mengatakan mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu dia beruntung. Itulah orang yang hijrah. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi. Barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, mal'unun, kata Rasulullah. Dia terlaknat oleh Allah. Jadi memang orang beriman tidak ada pilihan. Pilihannya cuma hijrah. Berikhtiar menjadi pribadi yang terus lebih baik. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Semuanya, pokoknya kesehatannya harus lebih baik, cara menyapa putra-putri harus lebih baik, cara menjemput rezekinya harus lebih baik, cara beribadahnya harus lebih baik, cara sholatnya harus lebih baik, cara baca Qur'annya harus lebih baik, apalagi cara bertetangganya harus lebih baik, cara, saya selalu mengatakan, cara berlalu lintasnya harus lebih baik. Jadi semua nih, cara menerapkan protokol kesehatannya harus lebih baik. Jadi semuanya pilihannya orang Islam itu cuma satu, Kang Deddy dan sahabat-sahabat sekalian, memastikan apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, itu harus lebih baik dari sebelumnya. Itulah sejatinya al-muhajir, yaitu orang yang hijrah. Bukan pakaiannya beda, bukan penampilannya beda. Yang penting apa? Yang penting adalah akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Syukur-syukur pakaiannya berbeda dalam konteks yang belum sesuai dengan syariat Islam menjadi bersyariat gitu ya, menutup aurat dan sebagainya. Tetapi hijrah jangan kemudian direduksi menjadi simbol-simbol. Pengajian khusus ini, kalau enggak ini belum hijrah. Itu mereduksi akhirnya nanti. Harus pakai dengan pakaian-pakaian tertentu kalau laki-laki gitu. Kalau enggak dianggap belum hijrah. Bukan itu sejatinya. Al-muhajir man hajara ma'ana Allah. Karena Rasulullah mengatakan sejatinya orang yang hijrah itu orang yang mampu tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah lagi. Artinya apa? Menjadi lebih baik pribadi.
cukup memang penjelasan Ustadz terkait dengan hijrah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, kepada rekan-rekan yang masih ingin mengulang dari rekaman ini bisa nonton di YouTube Madrasah Ukhuwah. Silakan bisa subscribe. Insya Allah kita akan terus update terkait dengan kajian di Madrasah Ukhuwah ini. Yang mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Ustaz minggu Amin, depan amin, amin. Insya Allah, insya dengan Allah. dengan materi yang lebih tren lagi. Iya, Kira-kira insya memang Allah. itu. Karena Saya saya memang memutuskan tematik ya. Karena tematik itu lebih menjadikan agama kita itu memang untuk kita. Beragama itu bukan untuk Allah tapi untuk kita. Jadi kalau tematik itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita lah. Mudah-mudahan nanti tema-tema yang saya pilihkan, tentunya saya diskusi dengan tim Madrasah Ukhuwah itu cocoklah dengan problem-problem kehidupan kita sehingga beragama itu betul-betul membuat kita menjadi lebih lebih baik dalam konteks baik hablum minallah maupun hablum. Amin. Mungkin kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, hidayah, diberikan juga taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita semua bisa hijrah meninggalkan dari segala kemaksiatan. Kita bisa kembali ke jalan Allah. Dan yang paling penting adalah poin dari hijrah adalah bisa merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Ya Ustaz ya. Ya ada mau kata penutup Ustaz, silakan Ustaz. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabatku, Bismillah, mari kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa perjalanan hidup kita, Allah berikan kita petunjuk untuk menjalani hidup kita di jalan Allah, memastikan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, menjadikan kita lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah inti dari hijrah, dan semoga kita diberi kesempatan untuk itu, dan Allah juga memberi kesempatan untuk orang-orang yang kita cintai untuk menjadi pribadi yang hijrah secara sejati. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk semuanya, sahabat-sahabatku sekalian yang telah bergabung dan belajar bersama. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin. Ya, oke, Ustaz, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Terima kasih Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, masih Pak Dedi. Sama-sama Pak Agus. Selamat malam Bapak, Ibu, dan semua yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.